Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai model pembelajaran celupan atau IMERS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dengan NIM H0523344. Dengan saya Nurmina dengan NIM H0523066. Dan saya Rahmatia dengan NIM H0523065. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran celupan. Dan di sini saya akan membahas tentang ciri utama dan fokus model pembelajaran celupan atau IMERS. Dan di sini saya akan membahas contoh penerapan model celupan atau IMERS. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran celupan atau IMERS. Nah, model pembelajaran celupan adalah salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam mempelajari suatu topik atau bidang tertentu secara mendalam dengan cara mengaitkan berbagai konsep pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai mata pelajaran. Nah, pada model ini siswa seolah-olah tercelup atau tenggelam dalam suatu fokus pembelajaran. Nah, yang biasanya didasarkan pada minat, kebutuhan, atau ketertarikan pribadi mereka. Nah, melalui proses tersebut, siswa berusaha menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu sehingga membentuk pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh terhadap topik yang dipelajari. Nah, dalam model pembelajaran ini, model pembelajaran celupan ini, nah, peran siswa sangat dominan karena mereka secara aktif mencari, mengeksplorasi, dan mengintegrasikan pengetahuan yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Nah, sementara itu guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberikan arahan agar proses belajar tetap berjalan secara terarah. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi dari satu mata pelajaran saja, akan tetapi juga mendorong siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai bidang ilmu. Nah, oleh karena itu, model pembelajaran celupan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, serta membuat proses belajar menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dan mendalami topik yang mereka minati. Ya, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ciri utama model pembelajaran IMERS. Pada bagian ini saya membahas mengenai ciri utama model pembelajaran IMERS. Model pembelajaran IMERS merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam menghubungkan berbagai pengetahuan berdasarkan pengalaman, minat, dan pemahaman mereka sendiri. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dilatih untuk melihat hubungan antar konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang pertama, berpusat pada siswa, di mana ciri pertama dari model IMERS adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya, siswa menjadi pelaku utama dalam proses belajar, bukan hanya sebagai pendengar. Dalam model ini, siswa diberi kesempatan untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, menghubungkan ide, dan menyampaikan hasil pemikirannya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Dalam pembelajaran biasa, guru sering menjelaskan materi dari awal sampai akhir, lalu siswa mencatat. Akan tetapi pada model ini, siswa justru didorong untuk menemukan sendiri hubungan antar konsep. Hal ini membuat siswa lebih aktif berpikir dan lebih bertanggung jawab.
Contoh, misalnya pada kelas 4 SD guru mengangkat tema air. Guru tidak langsung menjelaskan semua materi, tetapi terlebih dahulu bertanya kepada siswa. Contohnya, di mana saja kita menggunakan air setiap hari, apa saja terjadi kalau air bersih sulit didapatkan, atau bagaimana cara menghemat air di rumah. Dari pertanyaan tersebut, siswa mulai bercerita berdasarkan pengalaman mereka. Ada yang bercerita tentang mencuci piring, mandi, menyiram tanaman, atau saat air pam mati. Dari situlah siswa menjadi aktif dan pembelajaran dimulai dari pengalaman mereka. Contoh keterkaitan mata pelajaran. Contoh mata pelajaran IPA. Siswa dapat menjelaskan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menceritakan pengalaman menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mata pelajaran matematika, siswa dapat menghitung berapa kali menggunakan air dalam sehari. Dalam mata pelajaran PPKN, siswa dapat menyebutkan cara menghemat air sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi, pada ciri ini terlihat bahwa siswa menjadi pusat pembelajaran karena kegiatan belajar berawal dari pengalaman dan keaktifan siswa. Yang kedua yaitu siswa mengintegrasikan atau menghubungkan berbagai pengetahuan sendiri. Dalam model pembelajaran IMERS, siswa tidak belajar materi secara terpisah-pisah, melainkan berusaha menghubungkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. Mereka memahami bahwa pelajaran di sekolah sebenarnya saling berkaitan, bukan berdiri sendiri. Inilah inti dari pembelajaran terpadu, yaitu siswa mampu memahami bahwa satu tema atau masalah dalam kehidupan nyata biasanya dapat dilihat dari banyaknya sudut pandang. Dengan demikian, pengetahuan menjadi lebih utuh dan tidak terpecah-pecah. Contoh yang sangat mudah dipahami adalah ketika guru mengangkat tema pasar tradisional. Jika siswa belajar tentang pasar tradisional, maka mereka bisa menghubungkan beberapa pelajaran sekaligus, yaitu contohnya mata pelajaran matematika. Siswa dapat menghitung harga barang, jumlah uang, serta uang kembalian saat kegiatan jual beli. Mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat membuat dialog sederhana antara penjual dan pembeli menggunakan bahasa yang santun. Dalam mata pelajaran IPS, siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi jual beli yang terjadi di pasar tradisional. PPKN, siswa dapat memahami pentingnya sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab saat berdagang atau berbelanja. Sedangkan mata pelajaran SBDP, siswa dapat menggambar suasana pasar tradisional sesuai hasil pengamatan atau imajinasi mereka. Di sini siswa memahami bahwa pasar tradisional bukan hanya materi, tetapi juga bisa dipelajari dari banyak mata pelajaran. Jadi ciri ini menunjukkan bahwa siswa mampu menghubungkan sendiri berbagai konsep sehingga pembelajaran menjadi lebih utuh dan bermakna. Yang ketiga yaitu pembelajaran berdasarkan pada minat dan pengalaman pribadi. Ciri berikutnya adalah pembelajaran berangkat dari minat dan pengalaman siswa. Hal ini sangat penting karena siswa akan lebih semangat belajar jika topik yang dibahas dekat dengan kehidupan mereka. Jika siswa belajar sesuatu yang sesuai dengan pengalaman sehari-hari, mereka akan lebih mudah memahami isi materi. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar mengerti karena pernah melihat, merasakan, atau melakukannya. Contoh nyata yang dekat dengan kehidupan siswa adalah tema tanaman di rumah. Guru meminta siswa menceritakan tanaman yang ada di rumah. Ada siswa yang memiliki tanaman cabai, bunga, atau tanaman hias lainnya. Dari pengalaman tersebut, pembelajaran dapat berkembang menjadi contohnya mata pelajaran IPA. Siswa dapat
mengenali bagian-bagian tumbuhan serta menjelaskan bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat menulis teks deskripsi sederhana tentang tanaman yang mereka miliki di rumah. Sedangkan mata pelajaran matematika, siswa dapat mengukur tinggi tanaman setiap minggu dan membandingkan pertumbuhannya. Mata pelajaran SBDP, siswa dapat menggambar bentuk tanaman sesuai hasil pengamatan. Sedangkan mata pelajaran PKN, siswa dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan dan tanggung jawab. Contoh dalam tanggung jawab merawat tanaman. Karena siswa pernah melihat dan merawat tanaman sendiri, maka pembelajaran terasa dekat, nyata, dan lebih mudah dipahami. Jadi ciri ini menegaskan bahwa model IMARS lebih bermakna ketika pembelajaran dimulai dari pengalaman nyata siswa. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai fasilitator bukan sebagai pusat pembelajaran. Pada model IMARS, guru bukan pusat utama yang mendominasi seluruh kegiatan, melainkan berperan sebagai fasilitator. Di mana fasilitator berarti guru membantu mengarahkan dan menyediakan kesempatan belajar, menjadi pertanyaan pemantik, dan mendampingi siswa saat menemukan hubungan antar konsep. Contoh, guru tetap penting, tetapi perannya berubah dari pemberi semua jawaban menjadi pendamping proses berpikir siswa. Peran guru sebagai fasilitator menyediakan tema atau masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, memberi pertanyaan pemicu, mengarahkan diskusi, dan membantu siswa menghubungkan materi antar pelajaran dan memberi penguatan dan kesimpulan. Contohnya yaitu guru dapat mengangkat tema pembelajaran makanan sehat. Guru tidak langsung memberikan ceramah panjang tentang makanan sehat. Sebaliknya, guru dapat menanyakan makanan yang biasa dibawa siswa ke sekolah atau meminta siswa membandingkan mana makanan yang sehat dan kurang sehat, serta bisa mengajak siswa berdiskusi mengapa sayur dan buah itu penting. Dan guru juga dapat meminta siswa membuat daftar menu sehat selama seminggu. Contoh keterkaitan mata pelajaran, contohnya mata pelajaran IPA, siswa dapat menjelaskan kandungan gizi dan fungsi makanan bagi tubuh. Mata pelajaran matematika, siswa dapat menghitung jumlah buah atau sayur yang dikonsumsi dalam sehari atau seminggu. Mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat membuat laporan sederhana hasil diskusi tentang makanan sehat. Sedangkan mata pelajaran PKN, siswa dapat membiasakan pola hidup sehat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sedang mata pelajaran SBDP, siswa dapat membuat poster atau gambar menu makanan sehat. Jadi ciri ini menunjukkan bahwa guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa aktif belajar, bukan sebagai pusat utama pembelajaran. Yang kelima yaitu menuntut kemampuan berpikir cukup tinggi untuk menghubungkan berbagai konsep. Dalam model ini, guru menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir yang lebih tinggi dibanding pembelajaran biasa, yang dimana siswa tidak hanya menghafal tetapi juga harus mampu membandingkan, menghubungkan, dan serta menganalisis atau menyimpulkan dan menerapkan pengetahuan. Karena itu, model ini sangat cocok untuk melatih berpikir kritis dan berpikir kreatif. Namun, bukan berarti siswa SD tidak bisa, tetapi siswa dapat mengikuti model ini asalkan guru memilih tema yang sederhana dan dekat dengan kehidupan mereka. Contoh yang mudah dapat dipahami adalah guru dapat mengangkat tema hujan, di mana siswa diminta memikirkan pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan hujan. Lalu siswa dapat menemukan sendiri hubungan berikut. Misalnya,
mata pelajaran IPA, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hujan sebagai bagian dari daur air. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat menulis cerita atau pengalaman saat hujan deras. Mata pelajaran Matematika, siswa dapat menghitung jumlah hari hujan dalam seminggu atau mencatat curah hujan sederhana. Mata pelajaran IPS, siswa dapat menjelaskan dampak hujan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Mata pelajaran PPKN, siswa dapat menunjukkan sikap peduli, misalnya membantu teman saat terjadi banjir atau genangan. Sedangkan mata pelajaran SBDP, siswa dapat menggambar suasana hujan sesuai pengamatan atau imajinasi mereka. Di sini siswa belajar bahwa satu peristiwa sederhana seperti hujan ternyata bisa dikaitkan dengan banyak pelajaran. Jadi ciri ini menunjukkan bahwa model pembelajaran IMERS melatih siswa untuk berpikir lebih luas dan mendalam dengan menghubungkan berbagai konsep. Dijelaskan pada fokus keterpaduan bahwa keterpaduan pembelajaran terjadi ketika siswa menghubungkan berbagai konsep dari beberapa mata pelajaran berdasarkan minat dan pengalaman mereka sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Di mana artinya dalam model pembelajaran ini siswa tidak belajar setiap mata pelajaran secara terpisah-pisah, tetapi mereka mengaitkan sendiri apa yang dipelajari dari berbagai pelajaran ke dalam satu tema atau suatu hal yang mereka minati, karena siswa belajar berdasarkan sesuatu yang dekat dengan dirinya. Maka materi menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik dan lebih melekat dalam ingatan mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM H5233065. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi tentang contoh penerapan model pembelajaran calupan atau immersion. Baik, langsung saja. Yang pertama itu menentukan topik. Berdasarkan minat siswa, langkah pertama dalam pembelajaran ini adalah guru atau pendidik memilih topik yang relevan dengan minat siswa. Misalnya, jika siswa menyukai teknologi, topik tentang media sosial atau robotika bisa dipilih. Tujuannya adalah agar siswa lebih termotivasi dan merasa topik yang dibahas itu dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Dengan begitu, rasa ingin tahu mereka meningkat sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu siswa menghubungkan pelajaran dengan pengalaman. Pengalaman seperti topik ditentukan, siswa diajak untuk mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi mereka. Misalnya, jika topik tentang energi listrik, siswa bisa menceritakan pengalaman mereka ketika menggunakan perangkat elektronik di rumah. Dengan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata, siswa lebih mudah memahami konsep dan materi, tidak hanya sekadar teori di buku. Ini juga melatih kemampuan refleksi dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya yang ketiga yaitu siswa mengembangkan ide sendiri. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan ide atau solusi mereka sendiri terkait topik yang sedang dipelajari. Misalnya, mereka bisa membuat proyek sederhana, merancang percobaan, atau mempresentasikan pendapat mereka. Dengan cara ini, kreativitas siswa muncul. Mereka belajar berpikir kritis dan merasa memiliki peran aktif dalam proses belajar. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, tidak hanya guru yang berbicara, tapi siswa juga berpartisipasi aktif. Selanjutnya, peran guru. Guru dalam model ini berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pengajar. Guru menuntun siswa, memberikan arahan, menstimulus ide, dan membantu siswa menemukan informasi atau metode untuk mengembangkan ide mereka. Guru juga memonitor pembelajaran agar tetap terarah, memberikan umpan balik, dan mendorong kolaborasi antar siswa. Dengan peran ini, guru membantu siswa belajar mandiri sekaligus tetap berada di jalur yang benar. Selanjutnya yang kelima itu hasil pembelajaran. Hasil dari penerapan model ini biasanya lebih bermakna dibandingkan pembelajaran tradisional. Siswa mampu memahami materi dengan lebih dalam karena relevan dengan pengalaman mereka, kreatif dalam menyelesaikan masalah, serta termotivasi untuk terus belajar.
Selain itu, keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi juga berkembang. Akhirnya, pembelajaran tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tapi juga kemampuan nyata yang bisa diterapkan siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.